أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sudah menyimak pembacaan surah Al-Baqarah ayat 188 yang dibacakan dengan merdu oleh Ustadz Bahrudin. Nah, langsung saja kita simak kajian tafsirnya dari ayat tadi yang secara garis besar mengingatkan kita untuk tidak mengambil harta dengan cara yang batil bersama dengan guru kita Al-Mukarram Al-Habib Isa Al-Kaf. Fadhal. Masya Allah, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa iNews yang juga insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kekuasaan, dengan kehendak, dengan kasih sayang, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita di sini insya Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Allah kumpulkan juga kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu bayangkan di saat orang lain duduk-duduk di rumah, di saat orang lain jalan-jalan, di saat orang lain dalam kesibukannya, Allah dengan kasih sayangnya gerakin hati kita, bikin kita duduk di sini. Insya Allah tanda bahwa kita ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Enggak usah kamu merasa terhina, enggak usah kamu minder. Kalau bahasa anak sekarang enggak usah insecure. Tahu insecure, Bu? Minder, enggak usah minder. Kamu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila keimanan ada di dalam hati kita. Apabila kita ditetapkan sebagai orang yang beriman, kita adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka biarlah orang lain punya hal-hal dunia, tas-tas yang mahal, perhiasan yang mahal. Sementara kita punya harta sekedarnya. Orang beli tas puluhan juta, kita cuma beli tas di pasar malam. Itu juga hasil cicilan 12 bulan belum lunas. Masya Allah. Biar kalau tas yang kita cicil beli di pasar malam itu isinya adalah kitab zikir. Isinya adalah Al-Quranul Karim. Isinya ngedeketin diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu lebih mulia dibandingkan tas-tas yang harganya puluhan bahkan ratusan juta. Isinya cuman kosmetik sama kartu kredit punya suami. Masya Allah, Alhamdulillah. Ketika keimanan ada di dalam hati kita, cukup kita tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penting tinggi derajatnya di sisi Allah apa di mata manusia? Allah. Penting keren di mata Allah apa di mata manusia? Di mata Allah. Penting mulia di mata Allah apa di mata manusia? Mata Allah. Di mata Allah. Cukup
keimanan kita teguhkan, kita kokohkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kata guru kita, selama Allah ridho, yang lain masa bodoh. Boleh ikutin? 1, 2, 3. Selama Allah ridho, yang lain masa bodoh, Bu. Udah jaga aja ketakwaan, keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang akan mengotori ketakwaan dan keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang barusan dibacakan Ustadz dengan lantunan yang luar biasa, adalah makan makanan yang haram. Nauzubillah min dzalik. Seorang ibu di daerah Bekasi, tetangga ibu-ibu sekalian, punya anak 9, luar biasa. Punya suami, pekerjaannya biasa sekedarnya. Gaji, kalau dihitung gajinya nggak bisa cukup untuk menghidupi ini anak 9. Tapi anak-anaknya dapat beasiswa, tumbuh menjadi anak yang soleh. Ketika besar, anak-anaknya jadi anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang membanggakan buat kedua orang tuanya. Ditanya ibu ini, Bu, rahasia ibu apa? Dengan keterbatasan ekonomi, anak-anak ibu tumbuh jadi anak yang soleh. Kuncinya satu, kasih makan makanan yang halal. Disebutkan di ayat tadi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan makanan di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang curang. Ya, dengan cara mengambil hak orang lain. Dengan utang terus hilang gak bayar-bayar. Nah, kalau utang mbok ya minta izin. Kalau utang gak mampu bayar, mbok ya minta izin, minta maaf. Jangan hilang gak bayar-bayar. Atau bahkan kita mampu untuk membayar tapi gak kita tunaikan. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, menunda hutang padahal kita mampu membayarnya adalah sebuah kezaliman. Mau dihitung sebagai orang zalim? Nauzubillah, jangan sampai kamu memakan makanan memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Bahkan beberapa orang watudlu biha ilal hukam. Beberapa orang menyogok hakim-hakim. Menyogok jaksa-jaksa. Menyogok pengadilan. Untuk apa? Untuk dimenangkan kasusnya. Untuk dibenarkan perbuatan buruknya. Untuk dibenarkan perbuatan jahatnya. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism. Untuk kamu bisa memakan hak orang lain dengan cara yang buruk. Padahal kamu mengetahuinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau tahu enggak dampak dari makanan haram itu apa? Dampak dari makanan haram itu minimal, paling minimal akan membuat seseorang mudah untuk bermaksiat dan malas untuk melakukan ibadah. Di antara dampak lain dari makanan haram adalah dihilangkan rasa cinta di dalam hati kita. Karena cinta hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam hatinya. Maka ketika di rumah tangga kita terjadi kehampaan cinta, terjadi kehambaran dalam rumah tangga, periksa kondisi ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Periksa harta yang diraih, yang dicapai oleh suami itu dari cara yang halal atau tidak. Periksa makan makanan yang kita makan, ada hak orang lain atau tidak di situ, karena itu akan membahayakan kehidupan kita di dunia dan membahayakan kehidupan kita di akhirat sana. Nauzubillahi min dzalik. Di akhirat, di hadapan perhitungannya Allah Subhanahu wa taala, kaki kita nggak akan bisa melangkah sebelum ditanya 5 pertanyaan, ibu-ibu. Di antara 5 pertanyaan,
2 di antaranya adalah dari mana tentang harta kita dapatkan dan untuk apa harta kita infakkan. Min aina iktasabah, kata begini Muhammad SAW dalam riwayat, wa fima anfaqah, dari mana didapatkan dan untuk apa dikeluarkan. Masya Allah. Jangan sampai kita gugup menjawab pertanyaan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga harta kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga rezeki kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita, membuat kita cukup merasakan rezeki yang haram dan Allah tanamkan di dalam hati kita rasa jijik untuk melihat, melirik, apalagi mengambil rezeki yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran ya Habibi. Habib Isa udah menjelaskan kepada kita, Bu. Paham gak? Paham apa? Oh, jangan makan makanan yang haram. Caranya ngambil harta atau makan harta atau cari kerjaan, bawa pulang ke rumah harus rezeki yang halal. Kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu di surah Al-Baqarah ayat 168. Silakan Bu, yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Masya Allah. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Arliah dari Majlis Taklim Darussalam BSMI. Ya. Mohon izin Pak Ustadz mau bertanya. Ya. Apakah boleh kita mendoakan yang buruk bagi orang yang mengambil barang kita, Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Tolong penjelasannya. Makasih Ya. Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau sendalnya hilang di depan ya Bu ya, pas mau pulang ya. Awas lu, gue sumpahin lu, kakinya cantongan. Gitu ya Bu ya? Kira-kira ya? Enggak. Silakan Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dizolimin sama orang lain, kesempatan doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa yang tidak terhalang terhadap Allah Subhanahu wa taala yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah doa yang terzolimi. Sekarang ibu-ibu tinggal menentukan pilihan. Ibu-ibu mau gunakan doa itu untuk agar supaya rezeki ibu yang hilang dari orang itu diganti dengan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, atau ibu-ibu mau mencelakakan orang tersebut sehingga barangkali mungkin lebih banyak orang yang dirugikan karena dia. Pilih yang mana? Ibu-ibu dapat kesempatan mau dapat rezeki yang lebih besar dari barang yang hilang, atau ibu-ibu mau mencelakakan orang lain? Rezeki yang besar. Dapat rezeki yang lebih besar tentunya. Gunakan kesempatan itu untuk doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti rezeki yang hilang dengan rezeki yang jauh lebih besar, karena rezekinya Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Satu orang nutup rezeki kita, Allah bakal nganterin dari jalan yang lain. Ditutup dari sini, dari jalan yang lain. Rezeki Allah pasti akan sampai kalau itu sudah merupakan tertulis untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, makasih banyak Habib. Sama-sama. Bu, jadi kalau misalnya pas pulang nih, kalau misalnya misalnya pas pulang sendal yang tadinya cakep, disisain sama yang buluk ya Bu ya. Jangan disumpahin ya Bu ya. Nah di situ tempat yang baik buat berdoa, doa kebaikan biar dapat murah rezeki gitu ya Bib ya. Betul. Ini cuman kiasan aja, contoh. Artinya mungkin ada masalah-masalah yang lain yang bisa dihadapin. Baik, terima kasih banyak Habib. Sama-sama. Ibu, makasih pertanyaannya. Habis ini kita akan lanjut lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.